Intensi misa hari Selasa, Pekan Paskah yang ketiga, untuk Bapak Yoyong Pangarah sekeluarga dalam lindungan Tuhan dari kuasa kegelapan dan anaknya kembali kepada jalan Tuhan. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, untuk kesembuhan dari sakit ginjal Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Michelle di Sulawesi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alustiatani beserta keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cemeli untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan, kesejahteraan, berkat usaha Mama Ana Muras, Franciscus Rosalena Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres, kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendi Lim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Anis Wela dan keluarga, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emenda Bajar dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Herni Gunawan dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska dan Angka Robert Ayen di Serian, Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica Anajolis di Serian Jenan, Sarawak. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching, for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tossing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, and Sel Ling Jun Lung, and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Likok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisila Jati Maja meninggal di Sydney, Australia, Theo Niamsen meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan juga Mr. Lorian Harlin. Kita persembahkan seluruh intensi dalam perayaan Ekaristi. Pujilah Allah kita, kalian semua yang hina dan mulia, dan yang takut kepadanya, karena telah tiba
keselamatan, kekuasaan, dan kerajaan Kristus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dengan menatap maut, Stefanus melihat Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Dengan iman yang mantap, ia menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Ia tetap patuh setia kepada Yesus pun dalam menghadapi ancaman, dan ketika tubuhnya melemah karena hantaman batu, maka ia berdoa bagi lawan-lawannya. Seperti Yesus sendiri, kita mengagumi Dia dan memohon agar kita pun diteguhkan berkat rezeki kehidupan supaya tetap setia sampai akhir. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita bersama-sama mengucapkan doa taubat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berizin dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur Maha Mulia, semoga hati kami Kau perkenankan menerima Roh Kudus dan menangkap semua sabda para nabi tentang diri Yesus Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu dan menjadi perantara kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama, Stefanus berkata kepada imam agung dan para tua-tua dan ahli Taurat, "Hai para keras kepala yang hati dan telinganya tak bersunat, kalian selalu menentang Roh Kudus. Sebagaimana nenek moyangmu, demikian pula kalian. Siapa nabi yang tidak dianiaya nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh mereka yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang telah kalian khianati dan kalian bunuh. Tetapi kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan para malaikat, tetapi kalian tidak menaatinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan keritakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku telah melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sisi kanan Allah." Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Di saat yang dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dengan kata-kata itu gugurlah Stefanus. Adapun Saulus juga setuju Stefanus dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. "Jadilah bagiku gunung batu tempat aku berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku." Haleluya. "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku, sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Aku percaya kepada Tuhan,
Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Haleluya. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku seturut berkat kasih setiamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang. Haleluya. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tak akan lapar lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa di rumah ibadat Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang engkau perbuat agar kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kalian roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kalian roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka, "Tuhan, berilah kami roti itu selalu." Kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesudah penggandaan roti, Yesus tidak membicarakan makanan binasa, tetapi makanan yang memberi hidup abadi. Orang harus percaya bukan kepada pembuat mujizat, melainkan kepada Putra yang diutus Bapa. Bukti tidak diberikan di sini, tetapi tanda, yaitu tubuhnya yang merupakan sumber kehidupan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa kami, sumber kehidupan abadi, perkenankanlah kami menyambut rezeki yang Kau serahkan, ialah rezeki kehidupan yang memberi daya hidup, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri kami untuk selama-lamanya, menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup, kehendak Bapa bersama Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Jika kita sudah mati bersama Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Kristus pula. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat alam semesta, kami telah Kau terima rezeki kehidupan, ialah Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami. Kami mohon jadikanlah kami rukun bersatu sehati dan sejiwa, dan dengan mantap hidup wajar sebagai manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup kita, pekerjaan kita, sudah dilimpahi berkat keselamatan, kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.